Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, seninna saji salabalak biki atamatapak napuang Allah Ta'ala ke hadir. Pertama-tama alhamdulillah kita semua masih hidup. Tuh menemupi Pak alhamdulillah. Karena kita yakin kita punya mau'id. Kita akan finish. Tidak hidup selamanya. Alhamdulillah. Kalau nikmat ini sudah tidak ada, ingkota eko meni tinana mencet sempajang, tinana tambah baca Quran eko meni. Alhamdulillah atas nikmat hidup yang Allah berikan secara cuma-cuma. Alhamdulillah bukan hanya hidup, tapi Allah berikan kepada kita keimanan. Ini nikmat yang lebih besar lagi. Karena hidup tanpa iman sama artinya, ma'asyiral muslimin, kita hidup tidak produktif di dalam mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah, ditakdirkan sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat yang besar, lebih besar lagi. Ini nikmat yang besar juga. Alhamdulillah Allah berikan nikmat kesehatan. Namo pekwegan warapa rata dito tanya menyemangi nareko repo ni mega gagata, tapi kali ko mani yasena ranjang ide na tuli marigagah. Alhamdulillah kita diberikan nikmat waktu. Alhamdulillah siama ama moki keluarga tabayaneta. Alhamdulillah badisi-disi mana miwi jawijata. Alhamdulillah kita ada duduk di tempat ini. Jadi inilah kalau kita mau hitung itu Pak, semua nikmat Allah. Megang itu Pak pinjaman napuang Allah Ta'ala na iya Pak cobaan. Metang itu madisita na iya tu malasana. Allah hanya mengambil sedikit demi sedikit nikmat-nikmat itu, tapi terkadang mata hati kita tertutup untuk tidak melihat nikmat Allah, rahmat Allah yang begitu besar. Nikmat yang kita dapatkan yang tiada tara begitu besar Bapak Ibu sekalian, ketika Allah memberikan kepada kita keinginan untuk mendengarkan nasihat agama. Maki gatau digaga cinna diga pangiloran na maring kalinga. Padahal
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, yaitu agamanya patingo ida cilik tatamaring kalinga pengajar agama siapapun Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena semakin banyak nasihat agama pede megai pengajar agama pak disang agama tapahang. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, yufaqihu fiddin, pasti dia akan berikan pemahaman agama. Jadi hanya orang-orang yang memiliki pemahaman agama yang bagus, itulah kehidupannya akan semakin bagus. Magina talit matinulu lo maka siwiya mas sampaja berjama nasabak tapahan ni maka deh batola dapi apalah nak kutuma berjama, apalagi kutuma sampaja sunnah. Magi natali lolo baca korata wani-wani nasabak tapahan ni maka deh yamit bentuk mewai kahi nasabak ipahang maka pede megai tapahang. Semakin banyak nasihat agama yang kita miliki, akan semakin baik ibadah kita. Pede megai pak disengang agama nak punai tahu pede makan jati pak kasihan itu. Dan dia juga pasti bermuamalah, muasyarah, berinteraksi dengan saudara-saudaranya, dengan yang lain, pasti pak makan jati itu mak beli bola kau nak hati agama. Tapi kau tahu dia napa hangi agama pak. Beginilah seharusnya ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya tak lupa berselawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus untuk kita semuanya, Nabi pembawa rahmat, Nabi yang memperkenalkan risalah Allah Subhanahu wa taala, aqidatut tauhid. Bagaimana kita, seperti apa seluk beluknya antara saya dengan Allah. Ya, kalau kita tidak paham seluk beluknya bagaimana kita menghadap Allah, bagaimana pemahaman kita terhadap Allah, serta seluruh hal-hal yang terkait keimanan, dan demikian juga secara umum risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu sekalian, duduknya kita di tempat ini ma'asyiral muslimin itu adalah penghapus dosa. Ala adullukum ala ma yamhul bihil khataya. Inginkah kalian saya tunjukkan cara menghapus dosa? Sebab kata dosa kadosata dene ya dampengi deto nata susu. Ternyata cara yang paling bagus itu Bapak Ibu sekalian, salah satu di antara penghapus dosa bukan cuma memaafkan dosa, bukan cuma dimaafkan, tapi penghapus. Kadosa pura tapi gau degang taroki matu ero dosa. Ya dampeng itu ini susu to. Pangkat tu dosa pale ya dampengi tapi tingkami catatan urai maka dimaafkan, tapi itu masih ada catatannya. Tapi ada dosa, ada amalan yang jika dilakukan ma'asyiral muslimin itu bisa menjadi penghapus, kata Rasulullah SAW. Ala adullukum ala ma yamhul bihil khataya. Inginkah kalian saya tunjukkan apa yang bisa menjadi penghapus dosa? Salasidina kathratul khuta, perbanyak langkah ke masjid. Pasusu dosa, talalisi masih mati pi tepanya. Yang kedua, intidharus salah ba'da salah. Pure masa pajak mengeribi ditosak di gejama, kita jetaja ngi isai apalagi angka kajian. Aku masih gitu monro maring kaling si pering ngerang-ngerang pada tu monro bersama-sama kita belajar. Ma'asyiral muslimin, entah berapa bulan yang lalu Pak, saya duduk di tempat ini
Alhamdulillah kembali diamanahkan oleh panitia kita untuk melanjutkan ya materi tentang aqidatut tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang betul-betul menginginkan Allah niki maka tawi pun Allah taala dua malak dak terjagai ilalana katutung kata falyamal amalan sholiha, akan jaki amalak ia ko tetap kita ngemi mantu mah kade kutu mate tutusi lalaki buruk kehidupan alam kubur adalah gerbang kehidupan akhirat, adalah dunia yang asing di panangkan atu pole dia gak tahu pasti bawang amalak mani tali wasiran rang amalak mani cinta mani tali papatuju kota taparimi miro ya kota taparimi, maka Allah akan membangkitkan semua makhluknya untuk dihisab. Ia ko tetap perimir maka iganda-ganda mana matu, itimba-timba mana matu, semua diperhitungkan, tidak ada yang sia-sia. Baik yang terbersit, yang tampak, baik yang terucap atau tidak terucap. Sininna jongkana jeta, ya ko tetap perimir maka ipasi timba-timba mana matu. Majai si bawa madicik ia ko tetap permi maka kupura ya romatu angka siasan sirat. Betul-betul perjalanan kita setelah ini ma'asyiral muslimin, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, jitumuna furada, ya sangi furada, Bapak Ibu, kamu akan datang sendiri di negeri asing yang belum pernah kau datang. Akong kakampo pame talawina de panang katalawina isuro kilaw digataw si baki apalagi mataong kalilun, apalagi cek demi bokong natumilaw naliwa lampi ni yaro gaga temagang ka. Maka Bapak Ibu sekalian, Allah faman kana yarju siapa yang ingin menjalani semua ini menghadap Allah falyamal amalan sholiha, akal itu tulalo kiri pakasibiata pakanjaki pakasibiata wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan yang kedua, syarat mutlak untuk bisa selamat dalam perjalanan selanjutnya menghadap Allah, komelo ki salama. Makanja angolat taripu Allah Ta'ala tu salama lalaki buru, kita selamat di yaumil ba'thi, kita selamat pada hari perhitungan, kita selamat Bapak Ibu sekalian di sirat, dan di ujung sana ada surga dan neraka. Kalau kita ingin selamat, la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan sekali-kali syirik aja lalu tapak dua puang Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam bentuk ibadah. Anu cek dem itu Pak, anu cek dem Pak ya ketemu apa dua pajalnahu haba'am matsura, namo pikui gana pura tapi kau itimbangi matana i awusi sebutir debu, matana itimbangan na awuwe asinin na pakasibiata. Inilah kenapa para ulama kita Bapak Ibu sekalian menitik beratkan, bukan hanya para ulama, bahkan seluruh nabi dan rasul
Apa mula Rasul, katakanlah Nabi Nuh, agan apa? Ubudullaha ma lakum min ilahin gair. Sampai pun Allah Ta'ala, ma lakum min ilahin, tidak ada bagi kalian Tuhan selain daripada Allah. Nabi Nuh atau Nabi Nuh? Oleh apa Nabi Hud, yaitu napa? Ubudullaha ma lakum min ilahin gair. Datang Nabi Saleh, ubudullaha ma lakum min ilahin gair. Sinin nasuruh napuang Allah Ta'ala, misi utamanya menyerukan kepada umatnya, ubudullah, pakanjaki pak kasiweta, malakum min, jangan sekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini persoalan akidah. Wiri itu pak make wiri. Magi ku akada wiri nasabati tegere perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kecintaannya kepada Abu Talib, mabicumo pinayala Nabi ta kinro la Abu Talib namo ala langa mabela onro malada na poji Nabi Muhammad tuli na padio tawi dangkan na padio ni nandrena na kode gagay Nabi Muhammad onro malada na poji nurina. Tapi begitu ma'asyiral muslimin, Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, termasuk diantara yang Rasulullah usahakan bagaimana bapak-bapak dan ibu sekalian pamannya ini mendapatkan hidayah. Ketika Abu Talib ma'asyiral muslimin sakrat, ini adalah kesempatan terakhir bagi Rasulullah. Bagaimana agar supaya pamannya yang selama ini dia yang membesarkannya, bahkan alena tanggungi biaya pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasa gigi cede pale napake Nabi tamabay ni 100 unta. Jadi Bapak Ibu sekalian, cerita tu di papendre dan Nabi Agasana biaya-biaya yang dikeluarkan pada pernikahan Rasulullah, baik kepada Aisyah termasuk Khadijah. Bapak Ibu sekalian, siagai ganna napake Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia nak kurang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha supaya Abu Talib menjadi pengikutnya. Watuna madang sakrat, cepat-cepat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui pamannya. Ternyata tamane lalak kamarana angkana 2 tahun. Ternyata kana kotujunna ulunna Abu Jahal. Angkati okosidapena Abdullah bin Umayyah bin Al-Mughirah. Ini sebelum masuk Islam. Jadi Abdullah bin Umayyah bin Al-Mughirah itu nanti masuk Islam setelah menjadi pengikut Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Abu Talib masuk dan menemukan pamannya sudah sakrat, dia bisikkan, dia serukan agar supaya mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sebaik-baik kalimat yang terucap oleh lidah, tak boleh pak pada akan jamu piperingara, tapi banyak ucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebenarnya ngapalana la ilaha illallah ipa diletakkan pada satu wadah, kemudian dunia ini diletakkan di wadah yang lain, mata nak mau pitimbangan la ilaha illallah dibanding dunia beserta dengan isinya. Jangan bakhil Bapak Ibu sekalian, jangan lengah untuk tidak memperbanyak kalimat ini, la ilaha illallah, la ilaha, supaya ipah kidale kiki matu kotumelo mate, kalimat ini menjadi kalimat terakhir yang kita ucapkan. Aja na takit tak pinape bacakan la ilaha illallah, karena la ilaha illallah itu jadidu imanakum,
perbaharui imanmu dengan apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bila ilaha illallah. Jadi asar pura itu lay baca la ilaha illallah, mapaci si pep baru si tepat tali baru la ilaha illallah. Inilah kalimat yang ditawarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pamannya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun ahajju laka biha indallah. Amureku pawina motoci cammi, namoci cammi. Ya kupurami tapawi silah pewe. Kalimat inilah ia na kalimat matu upake mewaiki. Ria sore mondrin apa kata? Itu dahsyatnya Pak. Pawi la ilaha illallah. Ia na matu kalimat upake mewaiki. Iku meloki newai na bita perbanyak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Aja nang kapatau manten apa itaru makai ga. Kul kalimatan, katakan wahai pamanku, kul ya ammi la ilaha illallah. Kalimat ini ahajju laka biha indallah. Silalon napa nabita mak biciti Abu Jahal, mak biciti Abdullah bin Umayyah. Aga napa ngena kadaya Abu Talib, targabu amilati Abdul Muttalib. Abu Talib pakanjaki. Meko salaiwi. Napigo inenemu. Ini kalimat biasa sering kita dengar, mohon maaf. Nini tamo pariolo. Agama datang bapak-bapak dan ibu sekalian. Bahkan di dalam Al-Quran begitu sering Allah sampaikan bahwa mereka yang betul-betul yang tidak ingin kembali kepada yang mana mi bahasa apa? Nini mu pariolo. Meko kasalay na pigo ininemo. Awalau kana abahum, walaupun leluhurmu salah, tidak mendapatkan hidayah. Dini itu mas sampeyan, desa nami sampeyan. Tapi angke agama ta saring ngiro gaga. Pasapasan na tauriolota, pasapasan na neneta. Para luyah kata ni memang, tapi kita punya filter Bapak Ibu sekalian. Angka pak disengan reki agamata. Targabu amilati Abdul Muttalib. Apakah engkau akan meninggalkan agama leluhur nenek moyangmu? Ternyata bapak-bapak dan ibu sekalian, ana ala millati Abdul Muttalib. Di akhir hayatnya Abu Talib mengatakan bahwa saya tetap pada agama leluhur saya Abdul Muttalib. Masyarakat Nabi takas. Jadi dia sange hidayah ya Pak aja tak kada anak ustaz bawam ya, anak padrita bawam ya. Karena ma'asyiral muslimin yang namanya hidayah berasal dari kata meloi Pak itu maka ada hadiah. Pak beri itu weri. Jadi kong kaya Pak. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ya kuting kamero malah ada kita syukur ukir. Ya kong kamero salamat. Aja nih bawa meloi syukuruki Bapak Ibu sekalian ketika sudah melimpah begitu banyak, tapi dia yulin rapi masih. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'laun. Kita semua ini, insya Allah Taala jauh lebih mulia, lebih matandre onrota. Selama Bapak Ibu sekalian kita tetap menjaga keimanan, tidak mempersekutukan Allah, maka jai pak kesiweta amal soletan akan dapong Allah Ta'ala. Kamu jangan bersedih. Jangan bersedih ketika
Allah tidak memberikan kepada kita, bahkan Allah memberikan kepada mereka lebih banyak dibanding dengan yang Allah berikan. Jangan bersedih. Orang yang beriman itu, Bapak Ibu sekalian, tetap Bapak Ibu sekalian akan merasakan bahwa ternyata dengan beramal soleh, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup kita akan semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah sangat bersedih. Dia tidak berhasil membujuk pamannya Abu Talib untuk mengucapkan kalimat ini sampai dia wafat. Gangkana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agana pau la astaghfiranna laka malam anha anhu. Nita lalabana amurena nakada willau doa ngepung salam. Saya akan memohonkan engkau ampunan kepada Allah selama saya tidak dilarang. Milauda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunlah ayat, maka nalin nabi, tidaklah sepatutnya seorang nabi, tidak pantas seorang nabi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikina, untuk memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik. Tegasnya warra pagapi persoalan ya sengi tauhid apa sewa ngari pengelat. Tidak pantas kau Muhammad mendoakan paman, dan tidak pula pantas orang-orang yang beriman setelah Nabiullah SAW, pengikut-pengikut Nabi Muhammad, ya, ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba, walaupun itu adalah orang tuamu, walaupun itu bapak ya ayah bapak ibumu, walaupun itu saudaramu, walaupun itu istrimu. Jadi supaya talina tujuki pak doangan na yamana tahu igaye, jangan sekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempo hari ada yang telepon, Ustaz, ini ada keluarga mu'allaf buat di Mogar itu takziah. Dan telepon saya, Bapak Ibu sekalian, yang meninggal ini Bapak Ibu sekalian, wallahu alam agamanya apa, tapi ada anaknya mu'allaf. Mati ni tamatonna, sementara dia posisinya seperti Abu Talib, tidak ingin, tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Wadikaroya taksia ngam, maka itu taksia pak peringerang supaya na pada palapar hati. Tapi wadi moga rumah tu hilau doang, aja. Napung Allah Ta'ala maka aja milau doang. Nabi Muhammad dilarang oleh Allah Subhanahu mendoakan mereka, orang-orang musyrik, mendoakan pamannya, bahkan walau kanu uli kurba, walaupun itu keluarga, nataki pengelata. Mimba dima tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Apalagi kalau memang sudah nyata-nyata bukan Islam. Yang dibakar dia itu nawan di pak jilau doang dewa. Allah ini melarang Bapak Ibu sekalian, bahkan juga turun juga ayat innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad, kamu tidak akan mampu memberikan hidayah siapapun yang kau cintai. Siapapun yang kau cintai. Masyiral muslimin, jadi saya sampaikan kembali ini supaya kita betul-betul senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pengikut Nabiullah Muhammad SAW. Terus apa yang merusak keimanan ini? Masyiral muslimin, yang merusak adalah syirik. Kita sudah pernah mengucapkannya, akan tetapi kita mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ciptaannya. Pak dua tu agak-agak pak madari liwat gi riowe, liwat gi peri. Aku tu nama dari kapau-pau tahu. Tali wario. Oh kapau-pau.
Natek itu agama tamak janci ko mariola da. Pa madari dene yule pigau dene tali tu mario. Hati-hati ke koliwa rio ta al giliwa iparita. Kapau-pau. Ma janci-janci. Atau di dalam bahasa agama ini yang saya masuki sedikit masalah nazar. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis diriwayatkan oleh Thabit bin Adhihak, bahwa nadara rajulun an yanhara ibilan bibuana. Angkata riolo mal naruntu nakate gangkan nama tinja melo magere. Melo ilo magere. Biasa tamata mako kada ya kupole mako nama tu ni kalau magere okui. Angkan atau matinja nak kada me kalau magere oku buana. Buana ini ada yang mengatakan sekarang ini Bapak Ibu sekalian tempat itu adalah Wadi Qudaid. Ya, tidak terlalu jauh dari Mekah. Lailalo ya Rasulullah Madinah. Fasala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal hal kana fiha wathnum min awthanil jahiliyyati yu'bad. Katanya Nabi tahu di muka kalau magere ukur pura ka matinja nak ada Nabi ta sallallahu alaihi wasallam makutane Nabi ta satu pertanyaannya hal kana fiha wathnun, apakah di sana ada berhala? Nah, ini mesti engka ke koronon rite mangolo-ngolo. Betul ngana kongka aja lalu mula magere kur. Ini hadis ya. Jadi hal kana fiha wathnun min awthanil jahiliyyati yu'bad. Apakah ada sesembahan di sana yang didatangi oleh para orang-orang jahiliyah untuk mengolo maka siwia. Kada yete nak lukalala detogaga nak kada Nabi ta Muhammad sallallahu. Pertanyaan kedua, hal kana fiha 'aidun min a'yadihim. Apakah di sana ditempati mereka berkumpul di hari-hari raya mereka? Detoga non risi pulu-pulu ngukur si pakario-rio na rekopole hari rayana. Maka desa baela nakada Nabi sallallahu alaihi wasallam yakudeto fi binadrika, silahkan teruskan. Pateru itinjamu fa innahu la wafa li nadarin fi masiatillah. Selama itu bukan kemaksiatan, pateru itinja. Jadi dia tu nawat itu matinja maka dia kupole manuna matu ai dia kuasa pajak. Terhadap hal-hal yang mubah, Bapak Ibu sekalian lanjutkan. Terhadap hal-hal yang sunnah, apalagi Bapak Ibu sekalian kewajib aja tak tinjakan. Ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, jadi ya hal kana fiha ya menderita mata talo magere. Saya sendiri pun dulu keluarga menderita kalau yundri magere mako. Dengan semakin mudahnya kita mendapatkan ilmu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mari betul-betul kita menjadikan agama ini sebagai penyaring. Ya sengaja biasa tujumo pur mato biasa lau makor, tapi makok yang kini agamai risalah sudah sampai kepada kita ma'asyiral muslimin, walhamdulillah kita jadikan ini sebagai filter kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah SAW, hadis yang kedua an Tariq bin Syihab an Salman qala dakhala rajulun al jannati fi dzubabin wa dakhala rajulun an-nar fi dzibabin. Jangan melihat kesyirikan itu Bapak Ibu sekalian dari besar dan kecilnya. Nah mau bicu nih. Sebab di sana Bapak Ibu sekalian itu dikatakan bahwa seseorang masuk surga gara-gara lalat. Dan seseorang masuk neraka gara-gara lalat. Bagaimana kisahnya? Marra rajulani ala qaumin kada akafu ala sanamil lahum. Ada dua orang yang melewati satu kampung di mana kaumnya pada waktu itu Bapak Ibu sekalian sementara akafu, mereka iktikaf. Duduk maka siwiang mangoloi okori patungi padang ketu dayolona patung. Ya langsung namanya waqalu la yamurru alaina al-yawma ahadun illa qaddama syai'a. Maka mana tekoro denawa di mali wa tekolaro teko kode gaga na pangoloang.
Kode agama tonangang aja mulalo mai. Faqala li ahadihima, ternyata salah satu di antara keduanya dikatakan qaddim syai'a. Agama berengi ko. Apa yang engkau akan persembahkan kepada sesembahan kami ini, kepada Tuhan kami ini, kepada yang kami sembah ini? Fa'aba faqutila wa qalu lil akhar. Ternyata Bapak Ibu sekalian, orang ini tidak mau mempersembahkan sesuatu karena dia tahu itu adalah kesyirikan. Sekecil apapun saya tidak mau. Sehingga orang ini dibunuh Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya dikatakan kepada laki-laki yang qaddim syai'a, apa yang kau persembahkan? Qala laisa indi syai'un uqarrib. Saya tidak memiliki sesuatu apapun macin nakasa, tapi di kawah pun kasih tepat. Saya tidak punya sesuatu untuk saya persembahkan kepada patung ini. Artinya seandainya ada, dia mau. Digaga makan, digaga wadi ngupaki untuk mempersembahkan ke suatu Bapak Ibu sekalian. Nakadata wa qaddim walau dzubaba, persembahkanlah sesuatu walaupun hanya seekor nyamuk. Malai namo nakadai magampamu pelait. Dia bunuh nyamuk itu untuk dipersembahkan kepada patung yang menjadi sekutu Allah tersebut. Faqaddama dzubaban fadakhalan nar, dengan membunuhnya lalat ini dia persembahkan sebagai bentuk kesyirikan, maka orang ini masuk neraka. Ingat Bapak Ibu sekalian, khianat terbesar yang kita lakukan ketika kita menyekutukan Allah di dalam ibadah. Pengkhianat terbesar yang sesungguhnya ketika kita menyembah Allah dengan cara-cara syirik. Maka siwa matoki tapi di panai pacing erogaga, itu pengkhianatan terbesar. Dan kesetiaan dan loyalitas tertinggi ketika kita menyembah Allah ya, di atas tauhid. Kita apa sewa mimatoki ripong Allah Ta'ala. Fahada dakhalal jannata fi dzubabin, orang ini masuk surga gara-gara tidak mempersembahkan walaupun itu seekor lalat, dan laki-laki yang satu ini masuk neraka gara-gara seekor lalat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pantas memang di dalam Al-Qur'an itu dikatakan ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Yaitu dosa apa doang ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita wafat dengan tidak taubat dengannya, Allah tidak akan ampun ya, yaitu bawa dosa dia ada apa, yaitu dosa pure mana, tapi kau Bapak Ibu sekalian capumu matu itu capumu kokoi akhirat matu, ternyata dia natu tobat pura kiki dosa Allah capumu matu itu agak nari kota lipura ni itu nih capumu dengan kan. Tapi supaya dia pas itu nukier agak ya kita tobat, itu bakang Bapak Ibu sekalian untuk tidak mengulanginya lagi. Bapak dan Ibu sekalian jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan kita Pak, semua nabi misi utamanya adalah seperti ini. Semuanya mengajak ubudullah malakum min ilahin gairu, ubudullah malakum min ilahin gairu. Sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian Tuhan yang untuk disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu mungkin kita manfaatkan. Ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Coba lihat tadi konteksnya ayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilarang untuk memohonkan ampun. Apa dua itu atau tak dampang, tidak boleh. Kalau mendoakan untuk mendapatkan hidayah, memang sudah selayaknya kita saling mendoakan supaya kita semua dapat hidayah. Doa-doa seperti itu boleh. Akan tetapi
kalau mendoakan untuk Allah ampuni dosa syiriknya, itu yang tidak boleh. Terus pertanyaan kedua, yang pertama tadi, apakah masih ada umpama yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat kita, disadari atau tidak disadari, ketika dia Bapak Ibu sekalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara syirik. Persoalan akidah atau tauhid ataukah keimanan itu adalah persoalan hati. Persoalan hati. Pak kasiwian hati. Jadi terkait dengan keyakinan-keyakinan. Bagaimana dulu umat-umat sebelumnya menyembah batu. Saya sering ingatkan ke jemaah haji maupun jemaah umrah, hati-hati. Jangan sampai pun kita hanya menyembah Ka'bah ini. Jangan sampai kita menganggap Ka'bah ini sebagai Tuhan. Padahal Allah katakan, "Falyabudu rabba hadzal bait." Jangan sampai Ka'bah itu sumpah. Sampai meraung-raung Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada yang gunting. Kenapa? Karena ada keyakinan. Sekali lagi persoalan keyakinan. Jadi riolo patuna riolo tali batu tu batu. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian masih ada keyakinan kepada batu. Ya pakai ya tu batu ewe. Hanya karena memang suka keindahannya. Terus yang kedua nilainya. Masulimi matallina di peraka-parakai ya tapi kalau sudah punya keyakinan maka dah salama kakui. Ia melengah dalil. Riolo patu Pak Natali batu memang itu batu. Satu. Jadi nanti kita akan ada di situ, Bapak Ibu sekalian akan masuk sampai di situ apa bentuk-bentuk praktek. Hari gengkopai tindrillo kotumelo Bapak Ibu sekalian. Ya mohon maaf ini sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Malam magere hari napai lemma kemudian kita persembahkan itu Bapak Ibu sekalian. Di situ tujuannya ilmu akidah itu Bapak Ibu sekalian. Ilmu tauhid itu di sini disebutkan Bapak Ibu sekalian salah satunya adalah tahrirul makhluk mirikil. Bagaimana agar supaya keyakinan kita betul-betul merdeka. Apa ada itu merdeka kota lengkai rumah kade tiam ya saparang ya sapara gana simatu igere rasinapa apa ai kita itu tidak merdeka. Ada keyakinan bapak-bapak dan ibu sekalian kong kai pahang maka de dalekku ia mana nama sampu tadilau mana akoro. Coba sekali lagi ma'asyiral muslimin, kita betul-betul menjadikan agama ini sebagai filter. Di satu janji masampu memang, tapi cebelengi masampu nama aku itu dikhawatirkan ini Bapak Ibu sekalian tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agak jadi siapa Pak? Di nengka tania egan nai siapa? Tentu pada terutama toki ya kalimat-kalimat ini tidak asing, tapi kita selalu memohon kepada Allah berkah. Kalau harta itu berkah Pak, cukup. Kalau usia itu berkah, ibadahnya makmur. Kalau anak itu berkah, anak itu soleh. Kalau keluarga itu berkah, di dalamnya ada sakinah. Jadi jangan selamanya Bapak Ibu sekalian kita menginginkan ya alhaqumut takatsur, jangan sampai kita selalu lalai karena hanya menginginkan yang banyak dan banyak. Jadi saya kira seperti itu Pak Iman. Jadi bukan syirik sudah ada, apa sudah berakhir, tidak. Masih begitu banyak bapak-bapak dan ibu sekalian idik nama tu pasti cocok maka do ye perlu nih salah ye yang KJP napo ilalang ke korang. Karena berbicara masalah syirik
kesyirikan, berbicara masalah tauhid, mohon maaf, yang berhak Bapak Ibu sekalian itu hanya Al-Quran yang memponis, menghakimi, dan hadis Nabiullah Muhammad SAW yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Saya kira seperti itu Pak Imam. Ya, insyaallah akan berkembang lagi. Ya, silakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, syumuliyatul Islam, keuniversalan Islam ini, apa yang diatur oleh agama ini di dalam Al-Quran dan hadis, Bapak Ibu sekalian, kesemuanya sebenarnya sudah ada dasarnya semua dari Al-Quran dan hadis. Siapapun yang melakukan, jangan melihat bahwa ini dilakukan oleh pemerintah, bukan pembenaran, bukan pembenaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang perlu penjelasan. Katakanlah umpama ada praktik-praktik yang mengatasnamakan budaya, padahal pada hakikatnya Bapak Ibu sekalian amalan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini mesti didakwakan. Ini mesti didakwakan. Saya tadi kembali katakan adinun nasihah. Ikuna paham itu agama Bapak Ibu sekalian akan membentuk perilakunya. Semakin kita paham agama, maka akan semakin terbentuk karakter Islam yang sesungguhnya. Maka Bapak Ibu sekalian, apakah itu tradisi ataukah itu budaya, selalu bagi orang yang beriman Bapak Ibu sekalian menjadikan agama ini sebagai filter salah benarnya Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Malah di tempat kita, mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu sekalian, karena ipatame lalat itu sebaiknya kita duduk bersama. Seperti apa pandangan agama, jangan sampai taliasa biasa-biasa kita berkorban begitu banyak, ternyata itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang jangan sampai menjadi pembenaran untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai itu syirik. Najama jayanure, najama yanu, apalagi ku tahu jame, kemana kita ekor. Hati-hati Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum namo masih di mana taulinoi mapa 2000 Allah taala pakai dosa salah di bajang penuh, ya di bajang penuh dari kepacalan upang Allah Subhanahu. Saya kira Bapak Ibu sekalian, sekali lagi insyaallah kepada malam besok kita akan lanjutkan dan akan berkembang bagaimana supaya ilmu tentang tauhid akidah ini kita semakin kuatkan Bapak Ibu sekalian. Ya, saya kira seperti ini, waktu sudah sangat mendesak. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.